Inilah channel Ipolexos Budahankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa sebesar 20% dari dana transfer daerah. Pasal 118 tentang aturan peralihan sebagai berikut. A. Kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat 2 periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Kedua, kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. Apakah rancangan revisi Undang-Undang Desa dapat kita setujui? Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas. Membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Ya, undang-undangnya masih 6 tahun dan 3 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Zaman Ki Demang, selamat siang. Salam Merdesa. Oke sahabatku, kali ini saya berada di Embung Desa Randegan. Kali ini hanya latar belakang Embung Desa Randegan yang memakai dana desa. Tapi saya ingin mengulas tentang rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Desa tahun nomor 6 tahun 2014. Baiklah sahabatku, barangkali hal-hal ini sudah ditunggu. Apa yang akan disampaikan oleh pemerintah nantinya di dalam dengar pendapat dengan DPR mengenai rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Kemungkinan besar masa sidang sekitar bulan Agustus akhir atau akhir Agustus sampai dengan bulan September. Nanti kemungkinan besar akan ada masa sidang di mana DPR, Sekretariat DPR akan mengundang pemerintah, dalam hal ini mungkin Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, untuk didengar pendapatnya mengenai rancangan undang-undang yang merupakan inisiatif dari DPR. Sahabatku, hal ini dimaksudkan agar pemerintah punya waktu luang untuk bisa mempelajari, mendalami baik buruknya suatu rancangan undang-undang yang disampaikan oleh DPR ini. Maka hal ini akan didengar pendapatnya nanti. Apakah rancangan undang-undang khususnya ada yang menyangkut 3 hal yang pokok, yakni substansi tentang kehendak daripada kepala desa, perangkat desa untuk bisa kepala desa untuk bisa masa jabatannya menjadi 9 tahun. Kemudian kedua adalah mengenai dana desa untuk bisa dinaikkan atau 2 kali lipat. Kemudian yang ketiga adalah tentang keinginan atau kehendak dari perangkat desa untuk menjadi aparatur sipil negara. Sahabatku, undang-undang desa ini bagi sebagian besar, tentu bagi kepala desa ini sangat-sangat ditunggu, sangat-sangat diharapkan untuk segera disahkan kemudian diundangkan. Apalagi berkaitan dengan begitu hiruk pikuknya ya
kemungkinan juga dalam bulan September Oktober akan ada Pilkades. Nah, ini ada wacana untuk ditunda juga Pilkades. Tapi terlepas dari itu semua, maka rancangan undang-undang ini saya perkirakan di masa sidang sekitar akhir Agustus sampai dengan September nanti undang-undang ini akan dibahas dengan pemerintah. Apakah pemerintah akan setuju keseluruhan dari rancangan undang-undang yang disampaikan oleh DPR nanti? Atau barangkali sebagian dicoret atau dengan perubahan kata-kata, atau justru ditolak seluruhnya, ya. Nanti akan terjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR. Otomatis semua demi kebaikan bangsa Indonesia, demi kebaikan desa. Barangkali DPR akan mengundang Menteri Keuangan karena berkaitan dengan dana desa yang ingin dinaikkan. Apakah desa nanti ini akan tetap mendapatkan seperti semula atau akan dinaikkan? Nanti juga pemerintah lewat Menteri Keuangan akan mengkalkulasi apakah anggaran negara APBN-nya nanti mencukupi seandainya dana desa ini dinaikkan, ya. Termasuk dengan kehendak dari perangkat untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Sistem penggajiannya bagaimana? Apakah keuangan negara ini mampu? Nah, ini akan diperdebatkan antara DPR dan pemerintah. Dengar pendapat. Oleh karena itulah sahabatku, mari kita berdoa agar undang-undang ini bisa terlaksana dengan baik tanpa harus merugikan siapapun. Negara mampu, ya kan? Rakyat senang, apa yang disampaikan oleh kepala desa bisa terlaksana. Tapi sekali lagi, ini adalah merupakan suatu rancangan undang-undang, belum disahkan. Sampai saat ini video saya ini belum disahkan. Baru di Badan Legislasi DPR, kemudian oleh Badan Pekerja DPR itu sudah diparipurnakan, ya. Tapi nanti akan dengar pendapat dengan pemerintah. Kalau pemerintah oke, yes, sudah setuju atau dengan revisi atau dengan apapun namanya, ya. Setelah itu baru ketemu lagi ketok palu rapat paripurna DPR disahkan. Setelah itu disampaikan kepada Sekretaris Negara, menunggu Sekretaris Negara untuk diundangkan. Kalau undang-undang ini sudah diundangkan, itulah baru berlaku. Masih panjang. Oke sahabatku, rancangan undang-undang desa perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 sangat ditunggu oleh kita semua. Oke saudaraku, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.